Hai, halo teman semua, jumpa lagi dengan Bang Riki di sini. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini seperti biasa, saya akan kembali menemani waktu luang kalian untuk membahas sebuah film yang berjudul Barely Little, yang merupakan film bergenre komedi aksi yang dirilis pada tahun 2015. Disutradarin oleh Kyle Newman, dibintangin oleh Hailee Steinfeld, Jessica Alba, dan Samuel L. Jackson, serta sederet papan atas lainnya. Film ini menceritakan tentang sebuah sekolah khusus perempuan bernama Prescott Academy yang dikelola oleh pemerintah untuk melatih gadis-gadis yatim menjadi seorang agen rahasia. Mereka didoktrin untuk tidak mengenal cinta dan hanya dilatih sebagai mesin pembunuh. Sampai akhirnya mereka dilepaskan untuk melakukan misi, namun ternyata tidak semuanya ada yang mematuhi peraturan. Bahkan ada salah satu di antara mereka berusaha untuk keluar mencari jati diri mereka dengan menjadi seorang pembangkang. Tanpa panjang lebar, mari kita simak saja alur ceritanya. It's movie time! Sina, it's movie time. Please like and subscribe. Di awal film terlihat sebuah bangunan gedung besar, di mana di dalamnya adalah sebuah fasilitas sekolah khusus yang bernama Prescott Academy. Diperlihatkan aktivitas gadis-gadis kecil yang dilatih seperti latihan menembak, bela diri, dan teknik mengemudi. Ini adalah kepala sekolah mereka yang bernama Hartman. Dialah yang melatih semua kandidat gadis-gadis ini dari kecil hingga dewasa. Di sekolah ini mereka dilatih bagaimana caranya untuk membunuh musuh dengan contoh sebuah boneka. Namun dalam hal ini ada satu anak yang tidak melakukannya. Dia malah asik menimang boneka itu seperti anak kecil yang bermain boneka-bonekaan. Melihat itu, Hartman marah kepadanya. Dia kemudian melepaskan kepala boneka itu dan mencontohkan kepada semua muridnya supaya menghilangkan rasa kasihan kepada musuh. Megan adalah Agent 83. Dia adalah seorang anak terbaik di kelasnya dalam semua bidang, terutama dalam hal merakit senjata. Itu membuat Hartman kagum dan menganggap Megan adalah aset yang sangat berharga. Megan juga jago dalam hal bela diri. Di sini dia latihan sparring melawan temannya Heather, seorang Agent 84. Dari kecil Heather selalu iri kepada Megan karena dia selalu kalah dalam semua bidang dengan Megan. Sampai pada akhirnya Megan diturunkan dan diaktifkan dalam misi pertamanya, yaitu mengambil tas kerja dari seorang pria yang ada di kereta, dan dia mampu menyelesaikannya dengan sempurna dalam hitungan menit. Saat dikirim lagi pada misi berikutnya di Shanghai, Megan melihat kehidupan anak-anak remaja seusianya yang begitu happy. Hal ini membuat rasa keingintahuan yang besar tentang dunia luar, terutama dunia remaja yang tidak pernah dialaminya. Setelah dia menyelesaikan misinya, dia menggunakan waktu istirahatnya untuk riset dan melakukan hal-hal yang lain. Dia mencoba menonton film-film remaja dan novel romantis untuk menambah literasinya, di mana sebenarnya dia hanya mengobatin rasa keingintahuannya. Dia menghabiskan malamnya sendiri dengan tertawa dan bersedih ketika terbawa emosi saat menonton film-film romantis. Setelah selesai dari misinya, Megan kembali lagi ke markas Prescott. Di sini dia diberikan briefing oleh Hartman untuk menangkap seorang buronan bernama Victoria, yaitu agen yang sangat berbahaya. Akhirnya misi itu kembali diberikan kepada Megan. Itu membuat Agent 84 merasa iri. Dan di saat bersamaan, Hartman mendapati Megan diam-diam sedang membaca majalah-majalah remaja. Dia pun membentak dan menyuruh Megan untuk bisa fokus. Kemudian Skin berpindah ke kota Chechnya di mana Megan melakukan misinya. Di sini dia berpura-pura menjadi seorang sandera yang ditangkap oleh Agent Victoria. Saat Victoria membuka penutup kepala Megan, dia langsung menyerangnya dan terjadilah perkelahian yang sangat sengit di antara mereka. Sampai akhirnya Megan berhasil mengaitkan pengait ke tangan Victoria dan menariknya ke atas pesawat. Melihat Megan yang berada di bawahnya, Victoria langsung menembakinya. Untuk menyelamatkan diri, Megan pun langsung melepaskan genggamannya pada tali itu, hingga dia jatuh ke dalam sungai. Victoria akhirnya berhasil ditangkap, sedangkan Megan malah jatuh ke sungai dan pergi ke tepi. Dia sebenarnya selamat saat dihubungin Hartman, tapi dia sengaja memutuskan untuk menghilangkan diri dan membuang jam tangannya yang berfungsi sebagai pelacak. Lalu Hartman mencoba menghubungi Megan, tapi tidak ada jawaban. Hal ini membuatnya beranggapan jika Agent 83 telah tewas dalam misi itu. Di sini Megan mulai berpikir bagaimana memulai kehidupan barunya. Dia pun mencoba memasukin program studi pertukaran pelajar dengan sekolah lain. Dengan mengaburkan identitasnya, dia mengaku sebagai Virginia, seorang anak yatim dari Kanada.
Lalu dia pun memilih keluarga Larsen yang terlihat seperti keluarga bahagia untuk mengadopsinya. Sesampainya dia di Newton, Amerika, dia hanya dijemput oleh Nyonya Larsen beserta 2 anaknya. Dia nampak canggung saat akan memeluk Nyonya Larsen. Nyonya Larsen dan putranya menyambut dengan sangat ramah. Berbeda dengan anak perempuannya yang bernama Liz, dia seperti kurang ramah dan bersahabat. Lalu Meghan memeluk seorang pria yang dia kira adalah Tuan Larsen, tapi ternyata Nyonya Larsen sudah bercerai lama dengan suaminya. Sesampainya di rumah keluarga itu, Meghan sangat senang dan bersyukur melihat sikap hangat Nyonya Larsen kepadanya. Saat makan malam, Meghan langsung bisa beradaptasi dengan keluarga barunya. Namun berbeda dengan Liz, dia seperti kurang menyukai Meghan. Ibunya pun menyuruh Liz untuk berteman baik dengan Meghan, tapi Liz menolaknya. Melihat itu, Meghan sepertinya bisa memahaminya. Setelah makan malam, Meghan kembali ke kamarnya. Dia mulai observasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di sekolahnya. Akhirnya dia memilih model pakaian tahun 80-an seperti yang dia lihat di pintu lemari. Esoknya sesampai di sekolah, dia menjadi pusat perhatian karena model pakaiannya yang dinilai norak oleh teman-temannya. Melihat model pakaian Meghan yang jadul, Liz nampak malu. Dia lalu menyuruh Meghan untuk mengganti dengan pakaian cadangan miliknya. Seperti kebiasaan lama di sekolah, semua siswa baru dari pertukaran sekolah wajib untuk memperkenalkan diri mereka di atas panggung. Sesaat sebelum masuk ke atas panggung, Meghan bertemu dengan seorang cowok yang bernama Roger. Roger merupakan salah satu teman pertamanya di sekolah yang peduli dengannya. Ketika gilirannya naik di atas panggung, dia langsung dibully oleh teman-teman barunya. Lalu tiba-tiba muncul Cass Fenton, seorang cowok vokalis band terkenal berambut keriting di sekolah itu. Dia menyelamatkannya dengan mengalihkan perhatian dan menyanyikan sebuah lagu. Dia menenangkan Meghan atas sikap anak-anak di sekolah itu. Meghan langsung terpesona melihat suara dan penampilan Cass. Begitupun juga dengan semua gadis-gadis sekolah yang tergila-gila dengan Cass. Ketika jam makan siang tiba, Meghan diundang oleh gadis-gadis pemandu sorak sekolah untuk bergabung dengan meja mereka, tapi dia menolaknya. Sebab menurutnya pemandu sorak adalah gadis-gadis yang suka mempermalukan murid-murid baru, seperti film-film yang sering dia tonton, padahal kenyataannya mereka tidak seperti itu. Saat masuk ke dalam kelas, Meghan langsung melihat ada kursi kosong, namun sepertinya kursi itu sudah ada yang menempatinya. Kemudian Roger menawarin duduk di sebelahnya. Mereka berdua langsung terlihat sangat akrab. Setelah jam pelajaran usai, Pak Guru menjelaskan jika besok mereka semua akan duduk berkelompok. Saat pandangan Meghan fokus kepada Cass, temannya George iseng ingin menepuk pantatnya. Dengan gerakan refleks, Meghan langsung mempelintir tangan George di meja sampai dia kesakitan. Malamnya Meghan menyusup ke dalam sekolah dengan keahlian yang dimilikinya waktu di Prescott. Di sana, Meghan mengubah data posisi tempat duduknya di komputer lab sekolah agar bisa duduk bersebelahan dengan Cass. Keesok paginya dengan percaya diri, Meghan langsung duduk di samping Cass. Tapi sepertinya tempat duduk itu jadi rebutan 2 cewek di kelas itu. Dan Cass malah dijadikan asisten oleh gurunya. Kemudian 2 cewek yang iri dengan Meghan tadi mendekatinya. Mereka mengatakan sebenarnya Meghan bisa mendekatin dan membuat Cass tertarik kepadanya kalau Meghan mau menjadi maskot sekolah. Namun dalam penelitiannya, maskot hanyalah untuk seorang pecundang saja. Kedua cewek itu meyakinkan kalau itu tidak benar. Cass pasti akan menyukai Meghan dengan menjadi maskot sekolah. Meghan pun akhirnya menerima tawaran itu. Lalu Meghan mulai berlatih dan mempersiapkan diri menjadi seorang maskot sekolah. Beberapa hari kemudian, waktu di dalam kelas, Meghan melihat ada mobil van yang selalu mengikuti juga mengawasinya. Hal itu membuatnya sedikit resah dan cemas. Saat kompetisi marching band sekolah dimulai, dengan kostum Vikingnya, Meghan menari dan menghibur semua penonton dengan semangat. Lalu tiba-tiba beberapa pria bertopeng dari dalam van dan mencoba untuk menculik Meghan. Meskipun kalah jumlah, Meghan dengan mudah mampu mengalahkan mereka semua satu persatu berkat latihan yang dia dapat selama di Prescott. Dia bahkan berhasil melempar kapaknya ke penculik yang melarikan diri. Namun ternyata mereka adalah siswa dari SMA saingan. Mereka mencoba menculik Meghan karena itu adalah sebuah tradisi dari sekolah. Aksi Meghan yang heroik itu membuat semua siswa mengambil videonya. Menyadari bahwa dia telah dibodohin oleh gadis-gadis itu, dia bergegas keluar dari tempat kejadian. Dengan perasaan malu, Meghan berlari menghindari semuanya. Lalu Roger mengejarnya dan mencoba menghiburnya, tetapi upayanya itu tidak berhasil. Di rumah, Meghan stres dan frustasi karena dia telah gagal untuk bisa bertindak seperti gadis normal. Tapi Nyonya Larsen menasehatin dan menenangkannya untuk tetap semangat.
Kejadian di sekolah itu membuat Meghan viral di YouTube dan akhirnya kabar itu sampai juga ke Hartman. Ketika masuk ke perpustakaan sekolah, semua teman-temannya terpaku kepadanya. Mereka memberikan tepuk tangan dan bersorak menyambutnya. Sebab kejadian kemarin membuat Meghan terkenal dan viral dalam semalam karena banyak yang menguploadnya ke YouTube. Ini semua tidak membuat Meghan senang, tapi justru sebaliknya. Tiba-tiba Cass mendekati Meghan dan mengundangnya datang ke latihan bandnya. Malamnya dia datang lebih awal dan Roger mengejutkannya dari belakang. Dengan gerakan cepat, Meghan tidak sengaja langsung membanting dan menjatuhkan Roger di lantai sampai kepalanya terbentur. Lalu Meghan pun mengambil es batu untuk meringankan sakitnya. Saat mereka mengobrol, Roger bertanya dari mana Meghan belajar bela diri. Meghan mengatakan jika kemampuan bela dirinya itu dia pelajarin dari internet. Ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba Cass datang bersama teman-teman bandnya. Lalu Cass meminta pendapat Meghan tentang lagu barunya. Saat Meghan mengobrol dengan Cass, dia memperhatikan bahwa banyak ketidakcocokan di antara mereka. Namun Meghan berusaha menahan semua itu karena dia berpikir mereka berdua masih butuh waktu untuk saling mengenal dan menyesuaikan. Cass pun mengundang Meghan datang ke pesta Gucci akhir pekan ini. Meghan nampak senang melihat ajakan itu. Saat Meghan berjalan pulang, ada mobil yang mengikutinya dari belakang. Tanpa sadar, dia dibius dan tertangkap basah oleh Hartman. Ketika siuman, Meghan melihat dia sudah diikat ke kursi. Dia lalu bertemu Hartman setelah sekian lama menghilang dari Prescott. Hartman menuduhnya berkhianat dan bekerja untuk organisasi lain. Lalu dia menyuntik Meghan dengan serum kebenaran untuk berbicara jujur. Ketika serum itu bekerja, Meghan mengatakan alasan dia keluar dari Prescott. Dia menjelaskan jika dia tidak ingin menjadi seorang pembunuh dan ingin hidup menjadi gadis normal seperti pada umumnya. Mendengar semua itu, Hartman merasa kasihan lalu dia melepaskannya pergi. Dengan satu syarat, Meghan harus meninggalkan semua yang telah dia lakukan saat ini di Newton dan kembali lagi ke Prescott. Kemudian Meghan pun diantar kembali ke rumah keluarga Larson. Saat dia berada di depan rumah, Liz dan adiknya langsung menolong Meghan yang sempoyangan seperti orang mabuk. Karena masih dalam pengaruh serum kejujuran itu, Meghan pun mengatakan kepada Liz agar dia lebih bisa membuka dirinya kepada siapapun, terutama dalam pergaulan dengan teman-temannya. Karena selama ini yang dia lihat, Liz tidak pernah pede dengan dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Meghan akhirnya pingsan lagi lalu dia dibopong masuk. Keesok harinya saat makan siang, Meghan bertemu Roger di taman sekolah. Mereka berdua saling bercakap-cakap mengungkapkan perasaan mereka tentang kehidupan. Di sini terlihat Roger memiliki perasaan yang lebih dengan Meghan. Meghan mengatakan kalau dia merasa belum bisa melakukan sesuatu yang berguna dalam hidupnya. Roger pun menghibur dan mengatakan bahwa Meghan selalu mengesankan dalam pandangannya. Tetapi sepertinya Meghan mengabaikan kata-kata Roger itu. Dia malah meninggalkan Roger dan pindah ke meja Cass. Sebelum pergi, Meghan sempat mengundang Roger datang ke pesta Cass nanti malam. Di rumah, Liz dan ibunya sedang berdebat apakah Meghan akan diizinkan pergi ke pesta setelah mabuk tadi malam. Ibunya bersikeras bahwa Liz harus pergi menemani Meghan untuk memastikan keselamatannya. Mendengar itu, Liz langsung kegirangan. Malamnya, mereka berdua datang menghadirin pesta yang diadakan oleh Cass di rumahnya. Saat di dalam pesta, Meghan sangat terkejut ketika melihat ada Heather, Agent 84 yang berada di sana. Tentu saja ini membuat Meghan penasaran hal apa yang membuatnya datang ke pesta itu. Lalu dia menanyakan kepada Agent 84 mengapa mengikutinya. Agent 84 mengatakan alasannya datang mengikuti Meghan karena dia disuruh oleh seseorang. Di sisi lain, saat ingin buang air kecil, Liz tidak sengaja bertemu dengan Gucci yang sedang mabuk di kamar mandi. Di lantai atas, Meghan dan Agent 84 sedang berbincang-bincang tentang Cass dan ternyata Agent 84 pun mengincar Cass. Mereka berdua akhirnya berlomba untuk mendapatkan hati Cass, tapi Cass sepertinya lebih memilih Meghan. Sementara itu, Liz yang di kamar mandi masih asik berbincang-bincang dengan Gucci. Setelah panjang lebar mereka berbincang, ternyata mereka memiliki banyak kesamaan. Di sini terjadilah kedekatan di antara mereka sampai mereka memutuskan untuk berpacaran. Lalu tiba-tiba Roger datang, dia lalu menanyakan di mana keberadaan Meghan. Liz mengatakan kalau Meghan ada di lantai bawah. Roger pun akhirnya turun ke bawah mencari Meghan. Namun dia sangat terkejut ketika melihat Meghan sedang berciuman dengan Cass. Merasa patah hati dan kecewa, Roger pun memutuskan untuk pergi. Paginya, Meghan membangunkan Liz yang tertidur di sofa karena mabuk semalam. Saat hendak mau pulang, Cass mengajak Meghan untuk sarapan dulu dengannya. Lalu Meghan pun meninggalkan Liz sebentar di sofa. Ketika mereka pulang, di wajah Liz ada seseorang yang iseng menggambar bentuk penis di wajah Liz dengan spidol permanen. Sepertinya sih ini perbuatan Heather Agent 84 ya.
Melihat itu, ibunya sangat marah dengan Liz dan Megan karena gambar itu tidak bisa dihapus. Ketika Megan mau pergi ke sekolah dengan bus jemputan, ternyata sopir bus itu adalah Hartman. Di sini Hartman langsung berbicara empat mata dengan Megan. Dia menawarin Megan untuk bergabung lagi dengan Prescott. Hartman mengatakan bahwa Victoria telah kabur dan dia membutuhkan bantuan Megan untuk menangkapnya. Hartman mengatakan ini adalah penawaran terakhirnya. Jika memang Megan benar-benar ingin keluar, maka Megan tidak akan bisa lagi bergabung dengan Prescott. Akhirnya Megan memutuskan tidak ingin bergabung lagi dan dia sudah merasa nyaman dengan keadaannya saat ini. Megan pun akhirnya pergi dan meninggalkan Hartman. Kemudian dia pergi naik mobil bersama Liz ke sekolah. Saat di jalan, mobil mereka diikutin oleh sebuah sedan hitam. Mobil itu mencoba untuk menembakinya. Megan lalu menyuruh Liz pindah tempat duduk. Akhirnya Megan yang mengemudi. Dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat sengit. Di sini sembari mengemudi, Megan memberi pengakuannya jika sebenarnya dia bukanlah murid biasa, tapi dia adalah seorang agen yang dilatih dan dididik sejak kecil untuk menjadi seorang pembunuh di sekolah Prescott. Dia keluar dari agennya karena dia ingin hidup normal seperti layaknya anak-anak lainnya. Karena itulah mengapa dia mengikuti program pertukaran pelajar dan melihat profil keluarga Liz yang terlihat sangat bahagia. Hal ini juga yang menjadikannya ingin menjadi bagian dari keluarga Liz. Mendengar semua itu, Liz tidak begitu saja langsung percaya. Mereka pun berhasil lolos dari mobil itu dan masuk ke tempat pembuangan mobil, tapi ternyata mereka masih diikutin oleh mobil asing tersebut. Megan lalu memutuskan untuk menabrak mobil itu, sampai terjadi kepala Liz terbentur dan pingsan. Untungnya mereka selamat. Saat berhenti, Megan keluar dari mobil untuk mengecek pengemudi mobil itu. Ketika membuka pintu mobil itu, dia mencium bau parfum seperti yang dipakai Heather Agent 84. Di rumah sakit, Megan lalu menghubungi Hartman dan menanyakan kenapa dia ingin membunuhnya dengan mengirim Agent Heather. Ternyata Hartman tidak pernah mengirim Heather. Justru Hartman mengatakan kalau Heather telah tewas dalam misinya saat Victoria melarikan diri. Akhirnya Megan menyimpulkan jika Heather telah berkhianat dan bekerja sama dengan Victoria. Lalu dia meminta Hartman memberikan peralatannya kembali, tetapi Hartman menolaknya sebab dia bukan lagi bagian dari agen Prescott, dan Megan harus bisa menghadapinya sendiri. Saat menunggu Liz di rumah sakit, Roger datang menjenguk Megan karena mendapat kabar dia kecelakaan. Terlihat Roger begitu peduli dengannya. Megan pun memeluk Roger, tapi Roger lalu pergi karena dia masih merasa kecewa dengan Megan. Setelah Liz sadar, Megan menemuinya dan meminta maaf karena selama ini sudah berbohong dan membahayakannya. Dia mengatakan tidak pernah bermaksud untuk melibatkan dia dan keluarganya dalam situasi ini. Lalu Liz berusaha menenangkan Megan kalau semuanya akan baik-baik saja. Megan lalu memutuskan akan pergi dari keluarga Liz agar mereka aman dan tidak terjadi apa-apa. Saat di kamar, Megan terlihat sedih karena dia keluarga Larson banyak ditimpa masalah. Namun ketika Megan hampir menyerah, dia melihat gambar yang dibuat oleh Parker adik Liz di lemari, di mana di sana terlihat gambar kartun Megan yang sudah menjadi bagian dari keluarga Larson. Ini membuat Megan bangkit lagi. Saat semangatnya sudah tumbuh kembali, Megan memeluk Parker seperti adiknya sendiri. Esoknya saat Megan mau menjemput pulang Liz dari rumah sakit, di sana dia melihat Liz masih sempat-sempatnya bermesraan dengan Gutch. Ternyata mereka berdua sudah resmi berpacaran. Ini membuat Megan sangat senang. Setibanya di rumah, Megan dan Liz mulai mengatur strategi untuk melawan Heather bersama-sama. Terlihat mereka semakin akrab dan kompak dengan menyanyi dan menari bersama. Di sini Liz sempat melihat peralatan milik Megan yang membuatnya sangat takjub. Mereka berbincang-bincang hingga larut malam. Nyonya Larson sangat senang melihat mereka berdua yang sudah berbaikan dan akrab layaknya seperti saudara kandung. Malam pesta homecoming pun datang. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan berdandan dan memakai gaun yang indah untuk dipakai ke pesta. Sementara di bawah, Cass dan Kurtz sudah menunggu mereka berdua. Sebelum mereka berangkat, Nyonya Larson menyempatkan memfoto mereka dulu. Mereka pun lalu pergi ke pesta homecoming itu. Saat berada di dalam pesta, Megan merasa tidak menemukan chemistry-nya antara dia dan Cass, karena Cass terlihat cuek kepadanya dan lebih peduli dengan penampilan bandnya ketimbang dia. Di samping itu, Cass juga orang yang sangat kaku dalam sebuah hubungan. Semua ini membuat Megan sangat tidak nyaman. Tiba-tiba Megan melihat Roger ada di seberang ruangan datang sendirian ke pesta itu. Lalu Megan menghampiri Roger dan meminta maaf atas sikapnya selama ini kepadanya. Megan kemudian berkata jujur kepada Roger jika sebenarnya selama ini dia memiliki perasaan dengan Roger.
Dia melihat hanya Roger lah yang bisa mengerti dirinya. Di waktu bersamaan, Heather datang langsung menggandeng Roger, dan dia mengatakan kalau dia dan Roger sudah jadian. Melihat semua itu, Meghan tidak bisa menahan diri. Dia lalu melempar Heather dengan sepatunya sampai akhirnya mereka berdua saling berkelahi dan membuat kekacauan di suasana pesta itu. Perkelahian mereka berlanjut di lorong kelas. Dengan tangguh, Heather berusaha mengalahkan dan memukul Meghan dengan sebatang besi panjang. Heather sangat bernafsu ingin membunuh Meghan karena dendamnya selama ini. Dalam keadaan terpojok, Meghan menghindar dan masuk ke dapur sekolah. Heather terus mengejar untuk membunuhnya dengan pisau. Namun di saat itu Liz datang untuk menolong Meghan dan langsung menusuk kaki Heather. Sampai akhirnya Meghan memukul kepala Heather dengan nampan besi yang membuatnya jatuh dan pingsan. Sementara saat mereka kembali ke rumah, ternyata Victoria dan anak buahnya sudah menyekap Nyonya Larsen dan adiknya Liz. Meghan dan Liz menyusup masuk ke dalam rumah dengan melumpuhkan salah satu anak buah Victoria. Dengan memegang senjata, Meghan menodongkan senjatanya ke Victoria dan anak buahnya. Victoria lalu mengungkapkan bahwa dia adalah agen Prescott nomor 1. Tiba-tiba anak buah Victoria datang dengan menangkap dan menyandra Liz. Merasa terjepit, akhirnya Meghan menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Meghan lalu menantang Victoria untuk bertarung dengan tangan kosong. Ketika dalam posisi terjatuh dan terjepit, Victoria menodongkan senjatanya ke Meghan. Untungnya Parker dengan sigap langsung melemparkan granat asap yang membuat semuanya menghindar. Ketika lampu mati, tiba-tiba Hartman dan pasukannya datang menyergap dan melumpuhkan Victoria dan semua anak buahnya. Victoria langsung jatuh dan pingsan karena ditembak obat bius dari belakang oleh Hartman. Dan akhirnya Victoria pun berhasil ditangkap bersama anak buahnya. Melihat kedatangan Hartman, Meghan begitu senang lalu memeluknya karena Hartman kembali untuknya. Hartman akhirnya mengaku bahwa dia telah menganggap Meghan sudah seperti anaknya. Lalu Hartman pun memberikan kunci helikopternya agar Meghan dan Liz bisa pergi kembali ke pesta homecoming tadi. Sesampainya di sana, Meghan tidak menemukan Roger. Dia lalu pergi mencari Roger yang sudah pulang dijemput ayahnya. Dalam perjalanan pulangnya, Roger tiba-tiba dihadang helikopter yang dinaikin oleh Meghan. Akhirnya Meghan turun mengutarakan isi hatinya kepada Roger jika dia sangat mencintai Roger. Begitupun sebaliknya dengan Roger. Kemudian Meghan mengajak Roger untuk naik ke helikopternya di mana di belakangnya sudah ada Liz dan George yang ikut bersamanya. Mereka pun akhirnya pergi keliling jalan-jalan dengan helikopter itu dan film pun berakhir. Dari alur film ini kita bisa mengambil pelajaran jika masa remaja adalah masa yang paling indah dan sulit untuk dilupakan. Dan sesungguhnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus dicari, diciptakan, dan dilakukan karena sejatinya setiap orang berhak menentukan kebahagiaan mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lain berikutnya.